Banyak yang bilang, tahun 2030 dunia akan berubah total. Apakah karena AI? Apakah karena perang? Perang dagang Cina-Amerika? Mungkin. Also, this President Trump is warning countries against. Sebelum itu saya akan membawa kalian dan membuka buku sejarah kembali ke tahun 1930. Tahun 1930, dunia menyaksikan salah satu kehancuran ekonomi paling tragis dalam sejarah modern. Semuanya dimulai dari tempat yang sering dianggap paling kuat dan aman, Wall Street. Dalam beberapa hari saja, pasar saham Amerika Serikat runtuh. Miliaran dolar nilai kekayaan menguap. Kantor-kantor keuangan di New York jadi lautan kekacauan. Orang-orang yang kemarin kaya mendadak tak punya apa-apa. Beberapa bahkan putus asa karena kehilangan segalanya. Tapi kehancuran itu bukan hanya tentang saham. Itu baru permulaan. Ketika pasar jatuh, kepercayaan publik ikut runtuh. Perusahaan-perusahaan mulai tutup. Orang kehilangan pekerjaan. Dalam waktu singkat, jutaan warga Amerika kehilangan pekerjaan, rumah, dan tabungan hidup mereka. Lalu muncul solusi dari pemerintah. Tarif. Mereka mengesahkan Smoot-Hawley Tariff Act pada tahun 1930, yang intinya ratusan produk impor dari luar negeri dikenakan pajak super tinggi. Tujuannya jelas, melindungi produk dalam negeri, menjaga lapangan kerja lokal, dan menghidupkan kembali industri Amerika. Tapi dunia tidak tinggal diam. Negara-negara mitra dagang merespons dengan tarif mereka sendiri. Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, bahkan negara-negara Amerika Latin, semua ikut membalas. Hasilnya, perdagangan dunia berhenti. Di Jerman, krisis ekonomi jadi bahan bakar kebangkitan Hitler. Di Italia, Mussolini memanfaatkan kekacauan untuk memperkuat fasisme. Di Jepang, tekanan ekonomi membuat mereka ekspansi militer ke Asia. Dunia tidak sadar bahwa dari reruntuhan ekonomi tumbuh bara api perang. Dan benar saja, Perang Dunia Kedua meledak. Bom-bom jatuh, kota-kota hancur, jutaan nyawa hilang. Dunia yang dulu cuma krisis keuangan, berubah jadi krisis kemanusiaan. Semua itu dimulai dari ekonomi yang gagal dipulihkan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, satu negara muncul sebagai pemenang sejati, Amerika Serikat. Tapi kemenangan itu menyisakan bayangan baru. Perang dingin pun dimulai. Bukan lagi perang peluru, tapi perang ideologi. Kapitalisme versus komunisme. Amerika versus Uni Soviet. Selama hampir 40 tahun, dunia hidup dalam ketegangan konstan. Satu kesalahan kecil bisa memicu perang nuklir, perang Korea, perang Vietnam, invasi Afghanistan, ribuan perang kecil yang jadi korban ambisi dua raksasa dunia, dan di balik itu, rakyat biasa selalu jadi korban. Sementara negara-negara berkembang hanya jadi pion di papan catur global. Kudeta, intervensi asing, hutang, dan ketergantungan mulai membunuh kedaulatan bangsa-bangsa kecil. Lalu masuk dekade 1970-an, dunia kembali diguncang. Oil crisis. Harga minyak naik 4 kali lipat, inflasi melambung, resesi menghantam. Dunia yang baru pulih dari perang, kini kembali goyah hanya karena satu komoditas, energi. Tahun 1980-an, bencana lain menyusul. Di Amerika Latin, krisis utang menghantam. Negara-negara seperti Meksiko, Brazil, dan Argentina tak bisa membayar utang luar negeri mereka.
IMF turun tangan memberi pinjaman dengan syarat. Syarat itu menghancurkan ekonomi rakyat, subsidi dicabut, pajak dinaikkan. Inilah pola baru kolonialisme, ekonomi dan utang. Masuk ke tahun 1997, Asia Tenggara mengalami mimpi buruknya sendiri. Nilai tukar anjlok, perusahaan tutup, bank bangkrut. Di Indonesia, harga kebutuhan pokok melonjak gila-gilaan. Kerusuhan pecah. Presiden Soeharto jatuh setelah 32 tahun berkuasa. Lagi-lagi, rakyat yang jadi korban dari sistem ekonomi yang tidak stabil dan ketergantungan pada utang asing. Negara kita itu kayak kaca yang paling tipis. Lalu dunia masuk ke abad 21. Internet membuka akses, ekonomi digital berkembang, tapi semua itu hancur di tahun 2008. The Global Financial Crisis dimulai dari sektor properti Amerika Serikat. Bank menciptakan gelembung kredit tanpa kontrol. Ketika gelembung itu pecah, efek domino menyapu seluruh We're dunia. down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. We're now down 43%. Pemerintah panik dan menyelamatkan perusahaan raksasa dengan uang pajak rakyat. Sementara jutaan orang kehilangan rumah, pekerjaan, dan masa depan. Tapi ini belum puncaknya. Tahun 2020, dunia lumpuh oleh sesuatu yang tak terlihat, pandemi COVID-19. Dan sekarang di tahun 2025, dunia tidak sedang baik-baik saja. Perang tak lagi hanya ada di halaman buku sejarah. Ia hidup, nyata, dan terjadi di depan mata. Di Gaza, anak-anak tidur dalam ledakan. Di perbatasan Israel dan Iran, rudal menjawab rudal. Di meja-meja rapat dunia, ketegangan antara Rusia dan Amerika terasa semakin tipis, seperti sumbu yang siap terbakar. Lantas, apa yang membuat dunia terlihat semakin kacau?